Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mas Mian Hafiz dengan NPM 231506115 dari kelas Keamanan Sistem Informasi C. Di sini saya akan menganalisis mengenai traffic yang berjalan di Gateway Unila. Di sini saya sudah membuat device-nya, yaitu device yang terhubung ke Unila dengan gateway-nya itu dengan nama Gateway 1. Di sini juga sudah ada sensor-sensornya untuk menganalisis eh, jalur-jalur yang ada di Unila, jalur-jalur jaringan yang ada di Unila. Kita masuk dulu ke gateway-nya. Di sini terdapat 10 jalur yang kita monitoring. Itu ada jalur satu ini yaitu Mix Telkom, lalu ada jalur 2, ada jalur 3, ada jalur 4, jalur 5, jalur 6 ini bridge juga, lalu jalur 7 bridge, jalur 8 ini yang kehubung ke Gasnet, jalur 9 terhubung untuk manajemen traffic, lalu jalur 10 ini yang ke Telkom Traffic. Traffic itu sendiri apa sih? Traffic itu bisa bilang paket data yang melintasi sebuah jalur jaringan. Karena data itu kan ketika melalui jaringan, di bawah jaringan itu ada besarannya, ada ukurannya. Itulah yang disebut sebagai traffic atau sebuah data yang eh, berada di jalur sebuah jaringan gitu. Lalu untuk semua jalur-jalur ini adalah jalur-jalur sebenarnya kita pantau ini jalur-jalur. Semua berstatus up atau hidup, semuanya hidup, tidak ada yang down atau mati. Ya, artinya semua jalur-jalur ini siap untuk dilewati oleh paket-paket atau traffic. Lalu coba kita analisis satu, yang pertama ini terhubung ke Telkom, Mix Telkom Traffic. Kita lihat live datanya. Ini ada data terbarunya yaitu di jam 00.55. Bisa dilihat di rentang jam 23.00 sampai jam 00.55. Di sini ada sebuah lonjakan traffic. Bisa karena berbagai macam, entah karena sebuah aktivitas eh, sesuatu aktivitas yang dapat membuat traffic itu melonjak itu bisa karena berbagai macam hal. Tapi ini sesuatu yang sedikit tidak normal karena traffic ini melonjak di tengah malam dan itu pun terjadi hanya sebentar. Lonjakan besar ini disebut sebagai spike. Biasanya itu memang hal yang terkadang itu hal yang normal, tidak perlu dianggap berbahaya kecuali memang ini sering terjadi. Ini biasanya karena mungkin ada aktivitas backup, ada aktivitas di server, atau mungkin aktivitas dari user yang sesaat tapi besar menggunakan traffic yang besar, traffic itu sangat besar, itu bisa terjadi. Di sini bisa dilihat ada pilihan untuk melihat grafik ini ada pilihan downtime, traffic total, traffic in, dan traffic out. Downtime ini waktu dia tidak terhubung. Jadi bilang dari sistem monitoring ini ke servernya atau ke yang kita monitoring itu tidak terhubung. Itulah bisa disebut downtime. Atau mungkin juga yang kita monitoring itu ternyata mati. Ya, bisa di antara dua kondisi tersebut. Lalu traffic totalnya adalah total dari traffic in dan traffic out. Traffic in ini yang masuk, jumlah traffic yang masuk atau bisa disebut sebagai download. Data-data yang masuk itu jumlahnya berapa. Lalu traffic out ini data-data yang keluar menuju ke luar atau ke internet itu berapa nih jumlahnya? Kita bisa dilihat, kita bisa lihat jumlah traffic yang keluar di kala spek tadi itu ternyata rendah, hanya sekitar 50-an megabit per second. Tapi traffic in-nya itu tinggi sekali, ada di 400-an megabit per second. Sehingga jumlahnya itu totalnya itu ada 461 megabit per second traffic in dan traffic out-nya. Ini jadi berarti server mendownload sesuatu, mengambil sesuatu. Biasanya entah mungkin ada aktivitas user atau mungkin tadi sedang sinkronisasi data atau apapun yang membuat traffic ini tinggi. Lalu kita bisa lihat juga di sini di jam 00.45 justru ada kelonjakan nih di traffic outnya keluar. Berarti ada aktivitas keluar dari server menuju keluar yang lebih tinggi dari yang lainnya, yaitu sekitar hampir 100 megabit per second. Kita bisa lihat di jam sebelumnya juga,
Di jam sebelumnya, sekitaran jam 21 sampai jam 22.05 itu trafficnya tinggi. Traffic in-nya tinggi. Berarti eh, banyak aktivitas masuk ke server atau ke perangkat jaringan tersebut, ke jalur jaringan tersebut masuk nih. Itu tinggi. Sedangkan yang tengah malam ini dari jam 23 sampai jam 00.55 itu mulai turun dia. Mulai turun tapi ada spike tadi. Kalau dilihat dari rentangnya, kita bisa lihat dari jam 17 misalnya sampai jam 22.45-an, 22.55-an itu masih normal. Berarti karena memang segini rata-ratanya, berarti di ukuran segini masih normal. Berarti aktivitas di jalur ini memang cukup padat, baik terutama yang traffic in-nya daripada traffic out-nya. Lebih tinggi traffic in dan traffic out daripada traffic out-nya. Bisa dilihat di sini untuk rata-ratanya traffic in-nya itu 1.560 megabyte untuk volumenya atau besarannya. Untuk kecepatannya itu di 218 megabit per second. Untuk traffic out-nya itu masih lebih rendah, jauh lebih rendah daripada traffic in-nya. Berarti aktivitas masuk itu lebih banyak dibandingkan aktivitas keluar. Ini adalah jalur pertama. Kalau untuk melihat downtime, kita bisa lihat tadi di sini ada downtime. Ini bisa terjadi mungkin karena tadi server pemantauan saya ini berhenti terhubung ke eh, server jaringannya atau ke jalur jaringannya. Itu sekitar di jam 14.40-an sampai jam hampir 15-an. Di sini entah memang jalurnya mati ataupun server saya ini tidak terhubung ke jaringannya. Kita akan lihat di jalur lain juga. Kita coba lihat di jalur yang bridge ini. Jalur bridge ini, kita lihat live datanya justru datar nol. Artinya tidak ada aktivitas masuk dan tidak ada aktivitas keluar. Kita pantau dari jam 17-an, bahkan sampai jam segini, jadi sampai jam 23.00, sampai jam lebih dari jam 1 ini, justru tidak ada aktivitas masuk ataupun keluar. Artinya jalur ini sedang tidak dipakai, tapi dia tetap hidup. Biasanya dipakai untuk backup. Mungkin dia dialihkan ke jalur lain dulu, jalur utama nih. Ketika jalur utama ternyata kelebihan, kelebihan traffic atau mungkin kita di trouble lain, baru dialihkan ke sini. Bisa jadi seperti itu. Karena memang stabil di nol, tapi statusnya up, dia hidup. Lalu kita bisa coba ke jalur lain juga. Jalur 3 juga sama. Kita bisa lihat di ringkasan ini masih di 0 megabit per second. Lalu yang bridge ini ada aktivitasnya cukup curam. Artinya perubahan lonjakan traffic itu sedikit tidak normal. Dia tidak seperti yang jalur satu tadi yang dia stabil sekitar maupun tinggi tapi dia stabil. Yang artinya memang segitu nih ukurannya. Tapi di jalur ini cukup curam. Dia terkadang rendah, terkadang tinggi. Walaupun perubahan traffic ini cukup curam, tapi apakah ini sesuatu yang anomali? Ternyata bisa iya, bisa enggak. Terkadang perubahan kecil saja bisa membuat grafik itu melonjak ataupun menurun. Jadi dari perubahan besar walaupun hanya kecil. Bisa dilihat ini perubahannya sebenarnya cukup kecil dari sekitar 0,5 ke 3,06 megabit per second kecepatannya. Ini adalah sesuatu yang kecil. Jadi bisa dibilang ini masih sangat normal. Bisa juga dibilang tidak normal apabila benar-benar lonjakannya itu tinggi, sangat-sangat tinggi, tapi eh, itu yang benar-benar beda dari yang lainnya. Kalau kita coba analisis jalur lain,
Kita coba analisis jalur 5. Jalur 5 juga di sini terdapat satu spike juga. Ini sangat tinggi. Traffic out dan traffic in-nya itu sangat tinggi. Ini bisa normal, bisa tidak. Kalau dilihat dari aktivitas sebelumnya, yang memang jalur ternyata ini jalur yang cukup sibuk, berarti ini memang cukup tinggi. Di jalur ini kebalikan dari jalur yang pertama tadi. Apabila jalur yang pertama tadi itu sibuk untuk download atau traffic masuk, sedangkan traffic outnya atau upload itu rendah, ini kebalikannya. Traffic uploadnya atau traffic out atau uploadnya itu justru lebih tinggi dibandingkan traffic innya atau kegiatan downloadnya, yang berarti jalur ini dipakai oleh eh, ja- alat jaringan untuk meneruskan keluar. Jalur ini lebih sering dipakai menuju keluar dibandingkan masuk. Berbeda dengan jalur yang pertama tadi itu lebih banyak masuknya dibandingkan keluarnya. Bisa dilihat yang pink ini adalah traffic out, dan yang hijau ini adalah traffic in. Kalau dilihat dari historinya, kita lihat dari jam 17 itu memang cukup tinggi. Sehingga walaupun ada kelonjakan di sini, ini bukan ini di jarak yang masih wajar. Jadi kelonjakan seperti ini masih wajar karena memang masih dekat jaraknya dan itu masih terhitung normal. Kita ke jalur lain, misalnya di jalur 6. Di jalur 6 ini bisa disebut nggak normal ataupun normal, ini bisa jadi dua kemungkinan. Jika kita lihat lagi grafiknya, ini sebenarnya masih dibilang normal dikarenakan naiknya itu masih bertahap. Lonjakan ini bisa terjadi biasanya karena entah upload sesuatu yang besar dalam waktu yang singkat, itu bisa terjadi. Tapi ini masih normal karena masih ada tahapannya dan tidak terjadi sering. Tidak sering terjadi hal yang melonjak. Tapi di jarak waktu biasanya interval yang berbeda. Kita bisa lihat di rentang waktu sebelumnya itu memang sering terjadi hal seperti itu. Walaupun beda nih antara jam 17-an sampai jam 22 itu traffic outnya itu rendah, tapi traffic innya tinggi. Tapi di lonjakan ini malah kebalikannya nih, yaitu traffic outnya itu malah tinggi, tapi traffic innya malah rendah. Berarti ada kegiatan upload yang sedang terjadi. Tapi ini masih bertahap, kegiatan masih bertahap, tidak benar-benar curam. Lalu kita ke jalur yang selanjutnya. Di jalur 7, ini kegiatannya rendah sekali dan cenderung datar, yang berarti jalur ini tetap hidup, tetap dipakai, tapi aktivitas masuk dan keluar itu sangatlah rendah. Bisa jadi ini hanya sebagai jalur backup. Lalu kita ke jalur 8. Ini terhubung ke gasnet. Di jalur 8 ini bisa dibilang trafiknya cukup stabil, sangat stabil malah, baik traffic in-nya maupun traffic out-nya. Tidak terjadi lonjakan misterius di rentang waktu yang kita amati ini. Traffic out-nya di sini lebih tinggi dibandingkan traffic in, tapi lonjakannya tuh masih normal. Kalau kita amati lagi yang lainnya, kita coba yang 9. Di 9 ini sebagai namanya itu untuk manajemen traffic, jalur traffic in dan traffic out-nya itu rendah tapi stabil. Sesuai dengan namanya, ini digunakan hanya untuk manajemen traffic, tidak untuk aktivitas upload maupun download biasa. Sehingga aktivitas in dan out-nya itu kalau misalnya rendah tapi stabil itu masih wajar. Kalau yang downtime ini sebenarnya karena memang tidak terhubung nih antara server saya dengan server jaringannya.
Ini kan jalur jaringan yang di monitoring. Ternyata ada downtime-nya. Lalu kita amati juga jalur yang terakhir. Jalur yang terakhir juga masih stabil dan normal. Kita lihat dari rentang jam 17 itu stabil di lebih dari 200 eh, megabit per second untuk totalnya. Di sini juga lebih banyak yang out atau yang keluar dibandingkan yang masuk. Kecuali di ada yang unik nih di jam 00.45 hampir berdekatan antara traffic in dan traffic outnya. Ya berarti aktivitas masuk dan aktivitas keluar itu hampir sama kecepatan dan besarannya. Untuk monitoring ini digunakanlah protokol SNMP. SNMP ini memang di protokol yang sering digunakan untuk memonitoring sebuah jalur jaringan. Eh, kita bisa lihat di sini pesannya itu oke dan warna juga masih hijau yang berarti keadaannya itu baik. Keadaan dari perangkat jaringan atau jalurnya itu baik. Baik, segitu saja hasil analisis dari saya. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.